Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 30 akan presentasikan tugas kami yang berjudul banking sektor, segmen, dan klasifikasi. Ya. Yang beranggotkan saya sendiri, Khalid Hafiz Sulaiman. Yang kedua ada Yadika, yang ketiga ada Zahra Nabila Syafira, yang keempat ada Muhammad Zaki, dan yang kelima ada Bunga Faisa Agista. Langsung saja. Next, industri perbankan. Mengenai industri perbankan, mengenai berbagai produk dari rekening, tabungan, hingga pinjaman hipotek. Industri perbankan juga menawarkan berbagai layanan, mulai dari pencairan, cek, hingga penjaminan emisi. Industri perbankan juga melayani berbagai jenis pelanggan, dari individu hingga perusahaan besar. Dan industri perbankan juga melayani berbagai geografi, dari pedesaan hingga operasi lintas batas. Next. Dengan demikian, industri perbankan terdiri dari berbagai jenis bank dengan tujuan, peran, dan fungsi masing-masing. Pada kali ini kita akan mengeksplorasi berbagai sektor, segmen, dan klasifikasi perbankan berdasarkan parameter seperti produk, pelanggan, jenis, dan lain-lain. Sektor perbankan telah menyaksikan pertumbuhan yang sangat besar dalam beberapa dekade terakhir. Bank telah mengubah diri mereka dari lembaga simpanan dan peminjaman tradisional menjadi organisasi besar yang menawarkan berbagai produk dan layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhar. Klasifikasi dalam industri perbankan. Yang pertama, ada segmen produk perbankan. Yang kedua, ada segmen geografis. Yang ketiga, ada segmen sektor perbankan utama. Dan yang keempat, ada fungsi perbankan utama. Next. Untuk segmen produk perbankan yang ditetapkan oleh RBI, dibagi menjadi 4 segmen bisnis, yaitu treasury, perbankan korporasi, perbankan retail, dan bisnis perbankan lainnya. Mereka juga telah menetapkan domestik dan internasional sebagai segmen geografis. Segmen-segmen bank. Yang pertama, RBI segmen 1, pembendaharaan. Manajemen pembendaharaan mengacu pada proses pengelolaan kepemilikan perusahaan, uang tunai, dan modal kerja, dengan tujuan akhir mengelola likuiditas perusahaan dan mengurangi resiko operasional, keuangan, dan reputasinya. Yang kedua, RBI segmen 2, perbankan retail. Perbankan retail akan mencakup exposure yang memenuhi 4 kriteria orientasi, produk, granularity, dan nilai exposure individu yang rendah. Yang ketiga, RBI segmen 3, perbankan korporat atau grosir, wholesale banking mencakup semua uang muka untuk perwalian, firma kemitraan, perusahaan, dan badan hukum yang tidak termasuk dalam perbankan retail. Yang terakhir, RBI segmen 4, bisnis perbankan lainnya. Segmen usaha perbankan lainnya mencakup semua operasi perbankan lainnya yang tidak tercakup dalam 3 segmen di atas. Ini juga mencakup semua operasi residual lainnya seperti transaksi para perbankan. Next. Segmen geografis perbankan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu domestik, perbankan konsumer dan bisnis sebagian besar ditujukan untuk nasabah domestik yang berada di negara pendaftaran. Operasi domestik adalah pasar utama bagi sebagian besar simpanan dan uang muka. Yang kedua, internasional. Bank juga memiliki operasional global yang signifikan saat ini yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan mereka. Bank swasta dan bank global lainnya memiliki operasional global yang jauh lebih besar, dan sebagian besar yang lebih kecil di India memiliki operasional internasional yang relatif lebih kecil. Yang terakhir, sektor perbankan utama dibagi menjadi 4, ada perbankan retail, komersial, investasi, dan bank sentral. Next. Sektor industri perbankan dibagi menjadi 3, yaitu sektor industri perbankan 1, industri perbankan sektor 2, dan sektor industri perbankan Yang pertama, bank retail adalah bank yang melayani kebutuhan individu dan format perbankan paling umum yang kami alami. Mereka termasuk lembaga perbankan berorientasi deposito seperti bank tabungan, asosiasi pinjaman, serikat kredit, barang bekas, dan barang tabungan lainnya seperti pos. Yang kedua, kategori ini mewakili perbankan korporasi dan bisnis dan mencakup bank komersial dan asing. Bank komersial menawarkan jenis produk dan layanan yang serupa dengan bank retail. Namun, karena bank retail menargetkan konsumen individu, bank komersial berfokus pada korporat dan bisnis komersial. Produk dan layanan termasuk simpanan konsumen dan komersial, pinjaman bisnis, pinjaman hipotek, dan real estate, operasi luar negeri, investasi dalam sekuritas bermutu tinggi, dan pinjaman industri. Yang terakhir ada sektor industri perbankan. Bank sentral adalah bank bankir, dan setiap negara umumnya memiliki satu bank sentral yang menempati posisi sentral dalam bisnis perbankan dan bertindak sebagai otoritas keuangan tertinggi. Fungsi utama bank ini adalah mengatur dan mengawasi seluruh sistem perbankan di tanah air. Ini adalah bank bankir dan pengontrol kredit di negara ini. Selanjutnya bisa kita lihat ada grafik. Di situ menggoda fungsi perbankan industri perbankan bank besar. Diperkirakan aset dari 1000 bank terbesar bernilai hampir 100 triliun dolar USD. Dengan pertumbuhan industri, bank mengelola portofolio fungsi yang beragam. Next. Lalu ada klasifikasi berdasarkan fungsi perbankan utama. Yang pertama, operasi perbankan atau personal and commercial banking terdiri dari operasi perbankan pribadi dan perbankan transaksional. Yang kedua, fungsi clearing atau rekonsiliasi internal dan eksternal, dan clearing internal serta eksternal. Yang ketiga ada manajemen aset, yaitu menyediakan produk dan layanan manajemen aset. Yang keempat ada perantara perdagangan, yaitu bertindak sebagai peserta depository, registry, exchange, trading, atau broker dealer. Yang kelima ada fungsi pemberdayaan, seperti sumber daya manusia, keuangan,
teknologi perbankan, pengawasan, hukum, dan kepatuhan. Lalu yang keenam ada wealth management, yaitu klien dengan kekayaan kebersihan tinggi dengan rangkaian lengkap solusi investasi, kepercayaan, dan manajemen kekayaan lainnya. Lalu yang ketujuh ada treasury dan manajemen risiko, yaitu menyediakan kustodian, konsultasi, pembiayaan, dan layanan lainnya bagi klien untuk melindungi aset, memaksimalkan likuiditas, dan mengelola risiko. Lalu yang kedelapan, penerbitan dan manajemen kartu, yaitu penerbitan kartu kredit dan pengolahan kredit dan operasional untuk bisnis kartu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 30. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.